Oke teman-teman semua, selamat malam. Malam ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto dan juga dicek untuk popular video kita di sini dan juga playlist kita di sini, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek teman-teman untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah. Dan apa kabar teman-teman semua kalian ya? Apakah kalian sudah menyewa pemadam kebakaran atau dokter spesialis jantung karena market hari ini kebakaran teman-teman ya. Harga Bitcoin anjlok dari 86.000 sekarang berada di area 80.000. Apakah saya masih hold ya? Tentu saja saya masih melakukan holding untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Saya hanya hold dua koin itu teman-teman, Bitcoin dan Ethereum saja. Ya, mungkin beberapa hal yang membuat market sedang tidak kondusif. Di tanggal 12 nanti akan ada CPI dan di tanggal 20 nanti akan ada interest rate decision, teman-teman ya. Oke lah, kita akan langsung saja ke data ekonomi. Untuk data ekonomi kemarin, ya kemarin tentu saja nggak ada ya. Besok adanya teman-teman ya. JOLTS atau Job Opening diprediksi mengalami kenaikan. Ya, previsnya adalah 7,6 dan forecastnya adalah 7,7. Harapan kita dia lebih kecil daripada previs lah teman-teman. Dan jangan lupakan juga untuk CPI di tanggal 12 nanti ya akan ada core CPI untuk yang per bulannya dan CPI tahunannya ya diprediksi turun 0,4 menjadi 0,3. Apakah sesuai forecast? Tetapi saya sendiri di sini berharap bisa lebih baik daripada forecast teman-teman ya untuk penurunannya. Dan ada juga untuk PPI-nya di sini diprediksi turun juga teman-teman ya. Untuk initial jobless claim-nya diprediksi naik ya. Sepertinya memang untuk Amerika Serikat sendiri dolarnya akan mengalami pelemahan. Ini diidentifikasikan atau ditunjukkan dengan DXY yang sekarang berada di area 103,4 ya. Dan kalau kita cek untuk harga Bitcoin sekarang sudah ada di area 79.800 teman-teman ya. Ya, seharusnya kalau di XY-nya melemah itu mengidentifikasikan Bitcoin-nya menguat, akan tetapi di sini justru di XY-nya melemah dan yang lain juga melemah teman-teman. Bahkan ikutan emas juga di sini ikutan melemah ya. Untuk SPX atau S&P 500 juga di sini mengalami pelemahan ya. Nah, jadi dugaan kita orang-orang sedang keluar dari market ya, sedang tidak melakukan trade di market, mungkin karena something atau ada sesuatu. Ya, itu dia teman-teman ya. Kita akan coba cek untuk Fear and Greed Index. Ya, ini sangat low banget di angka 17 ya. Kalau kalian mau melakukan akumulasi, ini adalah waktu yang bagus sepertinya ya. Apalagi dengan sentimen untuk cut rate masih ditunda ya, kabarnya Juni ke atas nanti akan di cut 3 kali ya, tapi belum tahu teman-teman lebih ditunda atau ditahan saja suku bunganya ya. Sekarang berada di area 17 ya, ini rendah banget ya, dan kemarin itu 24 berarti turun dari 24 ke 17. Belum tahu lagi kita akan di extreme grid itu kapan ya, karena sentimennya kalau kita perhatiin itu banyak sekali yang negatif teman-teman ya. Dan untuk liquidation di sini dalam 24 jam terakhir, coba kita refresh terlebih dahulu, itu berada di angka 645,95 juta dolar teman-teman. Wow ya, padahal nggak ada berita-berita yang sangat-sangat tinggi banget. Sepertinya orang-orang memang pada skeptis karena Donald Trump kemarin hanya menginginkan Bitcoin menggunakan netral anggaran ya, yang intinya tidak terlalu membebankan kepada pembayar pajak gitu. Jadi membuat market menjadi kecewa ya, karena harapan dari kita itu adalah Amerika Serikat melakukan pembelian Bitcoin baru ya, bukan menahan Bitcoin sitaan yang pernah disita dan nggak akan dijual lagi ke depannya teman-teman gitu. Dan kita akan cek untuk cara dari Bitcoinnya secara langsung di sini ya. Sayang sekali Bitcoin sekarang sudah berada di area 79.600-an sejak video ini saya buat. Ethereum di 2012 ya, seperti tahun aja 2012 sudah nggak perform, dia turun lagi teman-teman. Solana di 121 ya. Untuk Ethereum itu Pectra upgrade-nya masih belum ada kabar teman-teman ya. Untuk Solana untuk upgrade-nya juga masih belum ada kabar. Untuk BNB kabarnya akan ada 3 kali hard fork ya di tanggal 20 Maret nanti, kemudian di bulan
April dan juga di bulan Juni nanti teman-teman. Katanya itu akan mengintegrasikan EVM ya, dan juga untuk fee-nya akan dibuat gratis dan kecepatan transaksinya nanti akan diturunin dari 1 detik lebih itu menjadi 0,75 detik saja di bulan Juni nanti. Apakah bisa mengungguli Solana ya? Apalagi dengan sektor DeFi dari BNB itu lebih banyak ketimbang Solana teman-teman. Kita akan lihat ke depannya nanti ya. Dogecoin di sini belum ada pump lagi ya dari Elon Musk, masih mengalami penurunan terus-terusan ya, dari 0,4-an sekarang hanyalah 0,16 teman-teman. Untuk XRP di 2 dolaran ya, belum balik lagi. Ada USDT dia juga turun, dan ada juga DXY yang mengalami penurunan ya. Ini yang agak aneh teman-teman ya. Seharusnya ketika DXY mengalami penurunan, yang lain itu adalah naik, tetapi justru kebalik ya. DXY di sini mengalami penurunan, yang lain tetap juga turun ya. Indikasinya mereka ini keluar dari market lah gitu teman-teman. Oke lah, kita akan langsung lanjut ke berita pertama ya teman-teman. Untuk berita pertama ada dari Amerika. Amerika tidak lagi memegang kendali di pasar keuangan. Nah, di sini dolar itu sudah melemah dan ketidakpastian ekonomi mendorong modal masuk ke Eropa dan Asia. Kok bisa gitu? Karena untuk Eropa kemarin itu dia sudah melakukan pemangkasan suku bunga ya 0,25% teman-teman. Namun untuk Amerika sendiri justru masih menahan suku bunga dan inflasinya masih cenderung tinggi ya. Dan anehnya lagi, Donald Trump justru menerapkan tarif ke Meksiko, Kanada, China, dan juga kabarnya untuk Uni Eropa. Walaupun ditunda hingga 2 April nanti ya, tapi tetap saja membuat market sekarang menjadi down ya teman-teman ya. Dan tidak ada sentimen-sentimen positif lagi untuk kedepannya ya. Ya, mungkin saja untuk 20 April nanti harapan kita kalau bisa counter ya. Tetapi kayaknya nggak mungkin lah teman-teman, karena kalau kita cek dengan ini ya, dengan Fed Rate Monitor Tool itu rata-rata 96% adalah untuk ditahan teman-teman. Ya, 0,25 basis poinnya kecil banget ya. Sorry, 25 basis poinnya itu kecil banget dan lebih cenderung untuk ditahan kalau kita pikir-pikir ya. Wall Street bertaruh pada kembalinya Donald Trump sebagai katalisator untuk lebih banyak pemotongan pajak dan tarif yang memicu rally di saham Amerika Serikat dan dolar Amerika Serikat. Ya gimana mau dipotong, orang dia aja justru naikin pajak untuk impor dari negara-negara yang melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat teman-teman ya. Ada juga perang dagang Trump dengan Tiongkok, ketegangan atas Ukraina, dan pemotongan biaya yang didorong pemerintah Elon Musk. Untuk ketegangan atas Ukraina kemarin itu sangat-sangat lumayan bikin dak-dikduk juga, karena kabarnya Zelensky itu diusir dari Gedung Putih saat berdiskusi lah dengan Donald Trump. Dan untuk Elon Musk kabarnya juga dia mau melakukan penghematan anggaran hingga 10 triliun dolar dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Di Uni Eropa sendiri mereka sudah melakukan rencana belanja besar-besaran ya, sehingga membuat harga-harga saham dari Jerman itu meningkat, obligasi dan euro Eropa juga bagus teman-teman ya. Bahkan di sini kalau kita kalkulasi ya, S&P 500 itu tertinggal jauh dari indeks acuan Eropa, belum lagi dari indeks Hang Seng di Hong Kong yang naik sekitar 20%. Dan kalau dihitung lagi di sini untuk indeks stok Eropa P600 itu bahkan lebih murah dibandingkan S&P 500 yang masih inflasi ya kalau dipikir-pikir. Dan menurut analis JP Morgan, dia memperkirakan euro akan terus menguat dengan Eropa mendorong maju stimulus fiskal jangka panjang. Nah, kapan ini teman-teman untuk Amerika Serikat melakukan stimulus ya, atau membuat suku bunga semakin rendah ya? Kabarnya masih ditahan aja terus dari kemarin teman-teman. Ketua Federal Reserve Jerome Powell menahan diri untuk tidak mengubah suku bunga. Gubernur Fed Adrian Kuller ya, risiko kenaikan inflasi yang signifikan ya. Semoga aja lah untuk data dari CPI ini masih turun-turun terus ya, karena beritanya di sini risiko kenaikan inflasi yang signifikan karena mungkin pajak dari Trump itu kali ya. Oke, kita akan lanjut ke berita kedua. OCC menyetujui Bank Amerika Serikat sebagai validator Ethereum, memicu lonjakan pasar kripto. Oke, jadi bank-bank Amerika Serikat itu sekarang dapat memvalidasi transaksi Ethereum, menandai perubahan besar dalam regulasi kripto dan keterlibatan perbankan.
OCC menyetujui bank-bank Amerika Serikat untuk beroperasi sebagai validator dalam jaringan Ethereum. Ya, jadi di tanggal 7 Maret kemarin ya, dia mencabut surat 1179 di mana surat itu membatasi keterlibatan bank dalam layanan mata uang kripto, dan sekarang sudah dibebaskan teman-teman, atau tidak dibatasi lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan mata uang kripto. Salah satu alasan yang diberikan oleh lembaga tersebut kenapa kok dibebasin itu adalah untuk peningkatan pengalaman dalam aset digital ya gitu. Kita akan langsung lanjut ke berita ketiga, dana 5 juta dolar yang dicuri dari peretasan OneInch setelah dikembalikan. Oke, ini sedikit berbeda dengan peretasan dari Lazarus kemarin yang mengincar Bybit ya, 1,46 billion dolar, dan itu nggak dikembaliin ya, justru dicuci semuanya teman-teman ya, dicuci sebersih-bersih mungkin. Namun untuk yang ini, peretas sepertinya tidak berusaha untuk mencuri ya, dia hanya sekedar ngetes-ngetes atau belajar-belajar doang kalau kita pikir-pikir lagi. Totalnya itu ada 5 juta dolar ya, dan telah memulihkan sebagian besar dari 5 juta dolar yang dicuri dalam pelanggaran keamanan baru-baru ini setelah bernegosiasi dengan peretas yang menyimpan sebagian hadiah bug ya. Kerentanan opsi panggilan balik dalam kontrak penyelesaian OneInch yang lama ya. Jadi bukan teknologi dari OneInch yang baru, tetapi yang lama justru. Dia di sini memanipulasi alamat parser dan menjalankan transaksi yang tidak sah. Dan yang terkena itu bukan user-user biasa seperti kita ya, tetapi hanya entitas resolver yang terdampak saja. Dan ini tidak terdeteksi dalam sistem selama lebih dari 2 tahun. Ya, bahkan dari pesan on-chain di sini si hacker itu bertanya ya, bisakah saya mendapatkan hadiah? Dan dari OneInch dia tidak tidak pelit, dia memberikan hadiah senilai 450.000 dolar, itu berarti sekitar 9%-an teman-teman ya, dari total 5 juta dolar yang diretas gitu. Dan dananya itu sudah dikembalikan di tanggal 5 Maret dan menyelesaikan prosesnya pada tanggal 6 Maret, kecuali hadiah yang disepakati berarti 2 hari, dan total yang dikembalikan itu adalah 4,5 juta dolar karena kecuali hadiah yang disepakati. Dan OneInch di sini sudah bekerja sama dengan resolver yang terdampak untuk mengurangi resiko dan menyarankan semua resolver untuk memperbarui kontrak pintar mereka atau smart contract mereka ya, biar nggak kejadian di hacking lagi teman-teman ya. Berita keempat, rancangan undang-undang cadangan Bitcoin Texas diloloskan Senat, membuka jalan bagi dana kripto negara. Oke, ada satu tambahan negara lagi dari negara bagian Amerika Serikat yang meloloskan rancangan undang-undang cadangan Bitcoin. Ya, ada beberapa yang masih di step komite 1 bahkan ya. Ada yang sudah di komite 2 yaitu Arizona dan juga Texas di sini teman-teman ya. Senat Texas telah menyetujui rancangan undang-undang Senat 21 atau SB 21 menetapkan dana khusus di luar kas negara yang memberikan fleksibilitas dalam strategi investasi. Texas Bitcoin Reserve akan didanai melalui alokasi legislatif, sumber pendapatan, pembelian mata uang kripto, hasil investasi, dan donasi. Berarti di sini tidak ada pembebanan kepada pembayar pajak ya, karena dia melalui melalui sumber pendapatan, pembelian mata uang kripto, hasil investasi, dan donasi teman-teman ya untuk uangnya. Dan ada beberapa negara bagian yang sudah melalui komite 2 ya, sekarang ada di Arizona dan di Texas. Untuk yang di Oklahoma atau New Hampshire itu di chamber 1, dan Oklahoma itu ada di chamber 1 juga, dan selebihnya masih di komite 1 semua teman-teman. Berita ke-5, Iran konfirmasi penyitaan 240.000 rigs penambangan dalam 3 tahun. Iran telah menderita kekurangan daya dan ketidakstabilan jaringan selama beberapa bulan terakhir. Ya, jadi bukan alasan sembarangan kenapa kok rig itu disita, tetapi Iran sendiri di sini kekurangan daya teman-teman. Ya, justru seharusnya dihemat-hemat, malah mereka ini menghabiskan listrik ya. Telah menghabiskan listrik yang diperkirakan sekitar 800 megawatt dari aktivitas mining ini. Aktivitas seperti penambangan yang berlangsung di Iran telah membebani jaringan listrik nasional negara itu, karena Iran terus bergulat dengan krisis energi yang makin memburuk meskipun menjadi salah satu pemasok gas alam dan minyak mentah terbesar di dunia. Ya, kenapa nggak ini aja pindah aja ke Belarus gitu, jadi bisa mining di sana kan di Belarus itu justru kelebihan listrik teman-teman. Kalau di Iran
kekurangan listrik ya. Kalau di Belarus kelebihan listrik. Denda hingga 3 kali lipat dari nilai peralatan ilegal tersebut, dan jumlah dari penambang itu diperkirakan ada 700.000 lebih orang ya. Gede banget sih ini. Jadi kalau harga dari peralatan miningnya itu adalah 5 juta, maka nanti akan didenda 15 juta ya. Jadi kalian itu rugi 15 juta lah teman-teman ya gitu. Bank Sentral Iran atau CBI telah melarang konversi mata uang fiat ke kripto. Berarti dari sektor perbankannya sendiri masih bermasalah ya. Kalau di Amerika Serikat sendiri sudah mulai renggang untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kripto di sektor perbankan teman-teman. Berita ke-6, Pertas mencuri 283 juta XRP, total 150 juta dolar melalui pelanggaran LastPass menurut pengaduan penyitaan FBI ZXBT. Apakah ini salah satu penyebab kok bisa harga kripto anjlok ya? Jadi di Januari 2024 lalu itu ada pelaku kejahatan cyber, dia menguras 283 juta token XRP senilai 150 juta dolar. ZXBT mengungkap asal-usul pelanggaran tersebut di tanggal 7 Maret 2025. Jadi setahun lebih ya baru diungkap. Melacak pencurian tersebut ke kunci pribadi yang disusupi yang disimpan di LastPass. Jadi diduga kunci pribadinya itu kesebar teman-teman. Dan ini membocorkan kredensial pengguna selama 2 serangan cyber besar pada tahun 2022. Berarti 2022 lalu diduga kredensial atau private key-nya itu kesebar gitu ya. Larsen mengakui pelanggaran tersebut di media sosial pada bulan Januari 2024 dan mengklarifikasi bahwa hanya aset pribadinya, bukan cadangan perusahaan Ripple yang terpengaruh. Gugatan perampasan yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2025 tidak secara eksplisit menyebutkan nama LastPass, tetapi merujuk pada korban yang berdomisili di San Francisco yang sejalan dengan tempat tinggal Larsen yang terverifikasi. Ya, ini sudah diakui oleh Larsen, intinya dia itu yang terserang itu adalah aset pribadi dia, dan sesuai sih dengan identifikasinya di sini karena untuk lokasinya itu sejalan dengan tempat tinggal Larsen yang terverifikasi di ini ya, di San Francisco atau Brazil teman-teman gitu. Berita ke-7, Ray Dalio mengatakan Trump akan menyeret Amerika ke dalam krisis hutang yang parah. Jika tidak ada yang berubah, negara itu akan tenggelam dalam kesulitan keuangan tanpa jalan keluar. Defisit 1,8 triliun dolar, kebijakan pajak yang gegabah, dan pemerintahan yang terus menumpuk utang tanpa rencana yang jelas untuk melunasinya. Kebijakan pajak yang gegabah ini mungkin maksudnya yang impor dari Trump itu kali ya. Oke, ini sejalan juga dengan ini ya, dengan Michael Saylor yang kemarin itu bahkan bawa 35 dokumen ya, atau 35 lembar dan dibagikan kepada peserta-peserta yang hadir termasuk Donald Trump, dan situ dirinci bagaimana Amerika Serikat itu bisa bebas dari hutang teman-teman hanya dengan membeli dan menyimpan Bitcoin saja gitu. Amerika Serikat mulai kehabisan orang yang bersedia membeli hutangnya ya. Intinya di sini di obligasi mereka itu permintaannya itu mengalami penurunan. Namun utangnya di sini mengalami kenaikan teman-teman ya, dari 18 triliun dolar dan udah naik 2 kali lipat ya semenjak 10 tahun terakhir. Diperparah mungkin di 2020 karena itu Covid ya. Lonjakannya kalian bisa perhatiin dari 2020 ke 2021 ini naiknya lebih tinggi daripada beberapa tahun sebelumnya teman-teman. Namun, apa yang terjadi jika pembeli tersebut tidak muncul? Suku bunga naik, pinjaman menjadi lebih mahal, dan siklusnya berputar. Ya kalau nggak muncul ya mungkin mau nggak mau nanti akan resesi kali ya teman-teman ya. Dan di sini Ray Dalio membilang bahwa Bitcoin dan emas bisa menjadi tempat berlindung yang aman, namun ia tetap condong ke emas ya, sama seperti Michael Saylor yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman ya. Dan Donald Trump pun menyadari hal ini dengan dia menandatangani executive order agar untuk tidak melakukan penjualan terhadap Bitcoin yang pernah ada, dengan total Bitcoinnya itu diperkirakan 198.000 Bitcoin teman-teman. Gede banget sih itu. Andre Cronje menjelaskan mengapa dia tidak akan berinvestasi di Ethereum. Ya, ini adalah berita ke-8. Andre Cronje ini adalah seorang pendiri dari Sonic Lab. Andre Cronje menyatakan bahwa Ethereum menghadapi kendala struktural yang membuatnya enggan berinvestasi di sana. Yang pertama adalah karena waktu transaksi yang ini ya yang lebih lambat.
Dan juga dia percaya bahwa perselisihan internal Ethereum melemahkan posisinya. Nah, Ethereum juga di sini membagi likuiditas dan mengandalkan sequencer terpusat, centralized mungkin maksud dia ya. Faktor-faktor ini mengurangi kepuasan pengguna dan menciptakan tekanan jual ekstra pada Ethereum. Mempertanyakan kepemimpinan Ethereum dengan menyatakan bahwa orang-orang tanpa latar belakang teknis yang kuat sering memimpin diskusi publik. Jadi gimana kalau orang-orang nggak punya latar belakang teknis yang kuat terus di hire ke Ethereum Foundation, ya gimana caranya ya? Pasti sudah difilter lah orang-orang seperti itu. Namun di sini menurut Andre Cons itu dia bilang bahwa tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat ya. Apa kita lihat apakah Pectra upgrade ke depannya bisa memicu harga Ethereum untuk naik teman-teman ya. Kita akan lihat nanti. Berita ke-9, Bitcoin bisa turun ke $70.000 jika The Fed mempertahankan suku bunga, ekonom memperingatkan. Ekonom jaringan Timothy Peterson telah memperingatkan bahwa Bitcoin dapat menghadapi koreksi tajam jika Federal Reserve Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengubah suku bunga pada tahun 2025. Penundaan pemangkasan suku bunga bisa picu penurunan pasar. Jika terjadi penurunan pasar yang lebih luas, Nasdaq juga katanya di sini bisa jatuh 17% lebih ya, dan Bitcoin di sini bahkan low-nya itu bisa menyentuh $57.000. Dan dimana itu akan kembali ke harga awal dari Bitcoin ketika Donald Trump ketika Donald Trump sebelum kemenangan pemilihan Donald Trump lah gitu teman-teman. Berita ke-10, 50% investor kripto wanita bertaruh pada kekayaan jangka panjang. Ya, ini sedikit berbeda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki biasanya itu lebih agresif karena mencari keuntungan yang besar. Namun untuk wanita dia lebih safety. Dia lebih ingin investasi itu dalam jangka panjang ya. Wanita mengadopsi strategi yang lebih metodis dan berorientasi jangka panjang, menunjukkan pendekatan investasi yang lebih disiplin daripada rekan pria mereka. Terhadap 1.400 investor, setengah dari wanita yang berinvestasi dalam kripto memprioritaskan keuntungan jangka panjang. 49% dari mereka memegang aset mereka hingga 5 tahun dan 39% berencana untuk menyimpannya lebih lama lagi. Ya kalau cowok kebanyakan di Futures dia ya, atau bahkan di koin micin, koin mimi yang ada di DEX teman-teman ya. Ya, tentu saja kalau wanita kan dia lebih safety karena beban hidupnya atau biaya hidupnya itu sebagian besar ditanggung oleh suaminya ya, atau pacarnya mungkin teman-teman ya. Berita ke-11, Justin Sun memprediksi TRX akan mencapai ketinggian baru. Apakah Anda siap? Ya, sepertinya dia ingin memicu FOMO ya, atau memancing FOMO dari retail. TRX akan melampaui titik tertinggi sepanjang masa ATH dalam waktu dekat. Peningkatan volume transaksi dan jumlah pengguna aktif di jaringan Tron mendukung kenaikan harga ini. Ya memangnya ini kan cuma dia gitu, yang lain nggak ningkat, yang lain juga kan ningkat teman-teman ya. Kemitraan Tron baru-baru ini dan pertumbuhan dalam proyek keuangan terdesentralisasi DeFi meningkatkan permintaan untuk TRX. Apakah DeFi-nya lebih banyak daripada punyanya BNB? Atau lebih banyak dari punyanya Solana? Kalau enggak, saya yang rasa masih sangat berat ya untuk naik teman-teman. Lebih jauh lagi, efisiensi energi Tron dan biaya transaksi yang rendah disebut sebagai faktor yang mempertahankan daya saingnya di pasar mata uang kripto. Kalau biaya rendah, Solana rendah sih teman-teman ya. Cuman Solana itu lebih sering mati aja sih teman-teman ya. Oke, itu dia teman-teman ya 11 berita hari ini. Semoga jantung kalian aman dengan penurunan market untuk harga Bitcoin. Bahkan sekarang ada di berapa ya? Ada di angka 79.600 teman-teman, dan untuk Ethereum turun di bawah $2.000 ya. Semoga jantung kalian aman dan tidur kalian nyenyak sehingga puasa besok menjadi lebih santai, lebih menikmati dan lebih barokah teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.